Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Kembali lagi bersama saya di sini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah judul PowerPoint, yaitu intensitas komunikasi terhadap perubahan emosi. Yang dimana arti atau makna singkat dari judul ini yaitu ukuran atau efek, ukuran intensnya atau ukuran pengaruh dari sebuah komunikasi terhadap perubahan emosi. Arti singkat dari emosi itu suasana perasaan, ya, lebih cenderung ke dalam suasana perasaan. Berbeda dengan emosional, yang dimana emosional itu lebih ke sentuhan perasaan. Oke, saya rasa cukup dimengerti. Kemudian kita lanjut ke slide kedua. Di sini saya menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu mengenai dasar masalah dari judul yang saya ambil. Yaitu di dalam sebuah perkumpulan, baik itu formal ataupun non-formal, ya, formal di dalam rapat atau non-formal yang di dalam reunian atau di dalam kumpul-kumpul bersama dengan teman-teman yang lain, yaitu terdapat kebiasaan untuk saling berbagi kata, berita, dan canda tawa. Namun, apakah kita sadar akan perubahan yang terjadi di lingkungan komunikasi kita? Bagaimana respon dan ekspresi lawan bicara kita atau orang-orang yang ada di sekeliling kita, apakah diterima atau tidak? Dan bagaimana bila ada salah satu di antara mereka tersinggung dengan perkataan kita? Apakah mereka akan marah atau hanya akan diam saja? Atau hanya akan diam membisu? Sama halnya seperti wanita. Dan perlu diketahui, perlu digarisbawahi, di sini hanya menurut sudut pandang saya sendiri yang lebih mengetahui mengenai perasaan seorang wanita hanyalah mereka sendiri, hanya dari diri mereka sendiri saja. Lanjut, kita tahu bahwa wanita itu mereka adalah makhluk yang sensitif dan berperasaan. Apabila kita bertemu dengan karakter perempuan yang tidak menunjukkan respon secara langsung. Yang saya maksud adalah respon secara langsung seperti perkataan, ya, atau perbuatan, namun hanya dalam bentuk ekspresi wajah atau respon wajah, dan membuat kita penasaran dan membuat kita bertanya-tanya, apakah ada yang aneh dengan perkataan kita? Gitu. Maka dari itu, ini sedikit saran dari saya dan nasihat dan motivasi juga untuk saya dan teman-teman sekalian, jagalah sikap dan kata-kata kita, ya, bila berinteraksi dengan seseorang yang belum kita kenal secara dekat. Baik, mungkin kita lanjut ke slide ketiga. Nah, di sini saya menjabarkan mengenai apa itu komunikasi dan apa itu emosi. Jadi ini secara definisi saya akan menjelaskannya. Di sini saya akan menjelaskan pertama yaitu komunikasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud itu dapat dipahami. Oke, lanjut. Menurut Shannon dan Weaver pada tahun 1949, mereka berpendapat bahwasannya komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain, sengaja atau tidak sengaja, dan tidak terbatas pada bentuk komunikasi verbal saja. Yang artinya tidak terbatas atau tidak, komunikasi itu tidak dibatasi hanya dalam bentuk komunikasi verbal. Hanya dalam bentuk verbalnya saja, tapi juga dalam bentuk ekspresi muka atau lukisan, seni, dan teknologi. Gitu. Kita masuk ke dalam definisi emosi. Emosi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, adalah luapan perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu yang singkat, dan keadaan dari reaksi psikologis dan fisiologis. Maksud dari reaksi psikologis dan fisiologis itu seperti contoh senang, gembira, marah, cemburu, dan lain-lain. Kemudian di sini juga William James berpendapat
bahwasannya emosi adalah kondisi budi rohani yang menampakkan diri dengan suatu perubahan yang jelas. Perubahan yang jelas di sini seperti psikologis atau fisiologis ya. Kembali ke dalam emosi menurut KBBI tadi, yaitu reaksi dan keadaan dari reaksi psikologis dan fisiologis. Yaitu seperti senang, gembira, marah, cemburu, dan lain-lain. Ya, itu adalah suatu perubahan yang jelas. Dan di sini juga Dr. Muhammad Najati menjelaskan bahwa emosi itu berasal dari faktor psikologi seseorang. Menurut Bapak Dr. Muhammad Najati, emosi itu asalnya dari psikologi seseorang. Begitu. Kemudian kita lanjut ke slide keempat. Di slide keempat ini saya menjelaskan hubungan atau keeratan antara komunikasi dan emosi. Ya, komunikasi dan emosi. Komunikasi umumnya sering terjadi di setiap kategori lingkungan sosial, baik itu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun itu lingkungan sosial. Dan emosi itu sendiri terdapat di dalam diri setiap manusia, dan dapat dikatakan bahwa komunikasi itu dapat menimbulkan sebuah emosi yang beragam jenisnya. Poin penting yang menjadi sebab timbulnya emosi bukan terfokus pada informasi, tetapi lebih cenderung kepada cara penyampaian sang komunikator atau cara komunikator mengutarakan isi pesan tersebut. Tentunya, setiap manusia itu pasti memiliki ciri khas mereka masing-masing dalam berkomunikasi. Semisal, sang komunikator itu menyukai pembahasan mengenai berita terkini di negaranya. Jadi, sang pembawa pesan atau orang yang berbicara terlebih dahulu itu sangat menyukai bentuk pesan yang memiliki kandungan berita atau berita terkini di negaranya ya. Maka setiap kali ada berita baru yang disinggung dan dijadikan sebagai topik obrolan bersama tentunya akan menarik minat sang komunikan ya untuk nimbrung atau untuk bergabung bersama di dalamnya. Jadi hanya karena dia suka kepada bentuk atau ciri dari berita tersebut ya, akhirnya komunikan pun ikut bergabung dalam sebuah komunikasi ya, komunikasi. Terjadilah di situ komunikasi antara sang komunikator dengan komunikan atau antara sang pembicara dan lawan bicara. Begitu. Nah, dan di atas itu dan yang sebelumnya saya sebutkan itu adalah salah satunya contoh dari pada sebuah topik komunikasi. Tentunya selain itu masih banyak lagi contoh-contoh yang lebih dapat lebih dapat mencerminkan sebuah komunikasi antara komunikator dan komunikan yang memiliki faktor penyebab perubahan emosi seseorang. Kita lanjut ke slide kelima. Kemudian di sini saya mengambil model komunikasi. Model komunikasi ya. Sebenarnya banyak model-model dalam berkomunikasi atau ciri-ciri macam-macam modelnya itu banyak. Tetapi di sini saya hanya mengambil salah satu yang menurut saya itu cocok, menurut saya itu bagus ya. Jadi di sini saya mengambil model matematika yang dibawa oleh Shannon dan Weaver, yang mana mereka menekankan di sini bahwa setiap informasi yang disajikan atau message merupakan proses komunikasi. Informasi yang disampaikan memiliki tujuan untuk menambah pengetahuan, mengubah sikap, dan perilaku individu serta khalayak. Memahami dari model komunikasi di atas, yaitu dari yang dibawa oleh Shannon dan Vive, bahwa setiap informasi atau pesan atau message adalah bentuk dari proses komunikasi. Dan juga terdapat nilai tambahan dari proses komunikasi. Apa itu nilai tambahannya? Yang menempel pada komunikasi itu, yaitu adalah manfaat dari sebuah informasi itu sendiri, yaitu berupa apa? Berupa ilmu pengetahuan, kemudian juga dapat mengubah sikap baik komunikator ataupun komunikan, kemudian juga dapat mengubah perilaku manusia atau tingkah laku khalayak. Dan itu semua sebagai feedback dari sebuah informasi.
atau timbal balik ya, timbal balik dari sebuah informasi. Baik, kita lanjut ke slide ke-6. Ini slide terakhir ya. Di dalam kesimpulan ini saya mengulang beberapa hal-hal yang penting untuk diingat, yaitu intensitas komunikasi dapat terukur dari emosi yang dipancarkan oleh komunikan dan pendengar. Komunikan atau pendengar ya. Bukan hanya karena jenis informasi yang didapat, namun karakteristik komunikasi seseorang dalam menyampaikan pesan itulah yang sangat berpengaruh dalam sebuah interaksi. Alasan komunikasi lebih berpengaruh dibanding sebuah informasi itu karena sebuah informasi yang positif dapat menjadi negatif, dan begitu pula sebaliknya. Informasi yang seharusnya negatif itu bisa berubah tanggapannya menjadi positif. Itu semua tergantung oleh pembawa pesan atau sang komunikator dalam berkomunikasi dan menyampaikan isi pesan tersebut. Lebih ke sifat penyampaiannya. Kemudian, komunikasi itu merupakan cara paling umum dan paling lumrah dan paling bijak dalam menangani segala bentuk problematika sosial atau masalah sosial. Namun, nilai positif dari komunikasi itu akan pudar, tergantung intensitas sang komunikator dalam mengutarakan sebuah message tersebut atau informasi tersebut. Maka dari itu, di sini saya mengajak teman-teman atau rekan-rekan sekalian, marilah kita menjadi komunikator yang bijak, sekaligus menjadi pendengar yang setia demi mencapai maksud yang diinginkan, yaitu komunikator menyampaikan pesan demi tujuan agar sang pendengar, sang komunikan dapat memahami isi pesan tersebut. Sedangkan pendengar yang setia atau komunikan itu juga memiliki tujuan agar lebih dapat memahami pesan yang disampaikan oleh sang komunikator, artinya saling memahami. Itulah manfaatnya juga, itu salah satu manfaatnya juga. Sampai di sini saya rasa cukup ya. Eh, Terima kasih kepada segenap perhatian dari para teman-teman, dari rekan-rekan sekalian. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya yang telah melihat presentasi saya dari awal sampai akhir. Di sini saya masih tahap mencoba. Saya berusaha untuk lebih baik mungkin. Jadi di sini saya mengutip dari perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengenai eh, mengenai presentasi kita hari ini, yaitu janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu. Sekian penyampaian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.